Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Saya doakan kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan berkecukupan. Di video kali ini saya mau sharing cara mengatasi retur ya. Jadi bagi seorang sales itu ada banyak sekali permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah retur atau pengembalian produk. Nah, ini bahaya teman-teman. Kalau misalnya kita seorang sales freelance, kita nggak terikat sama distributor, ada retur kita pusing. Nah, kalau kalian kerja di distributor, ada retur, mungkin ada beberapa distributor yang bisa mengklaim retur dari toko atau dari grosir. Nah, tapi kalau misalnya kita freelance, kita ada retur, ya udah kita pusing teman-teman. Karena kita harus memikirkan cara di mana harus bisa membuang returan itu. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita ingin melakukan retur. Kita gali dulu apa alasan toko melakukan retur. Ya, jadi misalnya seperti ini, ada kasus toko, mas ini saya nggak mau retur produk kopi ini mas, produk rokok ini juga ingin saya retur. Kita tanya sama toko, kenapa mau diretur bu? Nah, kalau misalnya toko nggak mau kasih alasan, misalnya saya udah nggak mau ambil produk dari jenengan. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti toko berniat melakukan loss outlet sama kalian. Nah, itu penyebabnya biasanya adalah karena kesalahan kalian, kesalahan sales. Nah, makanya di semua video saya teman-teman, di beberapa video saya itu saya sering mengingatkan kalau misalnya kita itu sales di lapangan, kita harus selalu mengutamakan yang namanya sopan santun dalam berkata-kata. Karena bahkan begini, dari percakapan biasa, dari candaan yang tujuannya untuk membina hubungan sama pemilik toko, biasanya tanpa kita sadari ada omongan kita yang menyinggung perasaan pemilik toko, sehingga toko merasa kecewa, nggak mau order lagi sama kalian. Dan itu bahaya banget. Kehilangan satu toko itu sudah terlalu banyak, tapi mendapatkan 10 toko baru per hari itu masih terlalu sedikit. Itu hukum dalam dunia sales ya. Karena toko adalah aset utama seorang sales. Jangan sampai kita kehilangan toko walaupun satu toko pun, sebisa mungkin ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu misalnya seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita minta maaf sama toko. Bu atau Pak, maaf Bu ya, nek misalnya ada perkataan saya atau perbuatan saya nggak mengenakan atau menyinggung perasaan Bapak Ibu. Ya saya hanya, istilahnya saya hanya manusia biasa, saya juga punya salah seperti itu. Saya pun juga pernah melakukan hal itu ya. Saya pernah ngomong yang menurut saya itu sebuah pertanyaan biasa, padahal itu pertanyaan yang benar-benar membuat orang itu sakit hati ya, karena saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, dan akhirnya saya minta maaf, dan akhirnya toko itu mau membeli produk lagi sama saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toko mau retur, pastikan produk itu belum ED, tidak rusak, tidak pecah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mas, misalnya saya sales telur ya teman-teman. Nah, waktu itu ada teman-teman, saya dulu pernah juga sampai sekarang pun masih biasanya ya teman-teman, kalau ada yang order telur, biasanya saya supply juga. Dan kalau misalnya pecah, satu kerat pecah terus mau diretur, ya nggak bisa. Kalau misalnya mau retur, produk juga harus utuh. Kalau misalnya pecah, itu adalah kesalahan pemilik toko, seperti itu. Jadi kita juga harus berani berargumen. Bu, kalau misalnya mau retur, itu kondisinya harus utuh Bu. Kalau misalnya udah expired, kalau misalnya udah pecah, itu nggak bisa diretur, seperti itu. Berikutnya, yang ketiga, cara mengatasi retur adalah dengan cara melakukan switching atau tukar barang. Karena kadang gini, mas, ini ditukerin uang aja mas, saya nggak punya uang, saya mau tak retur produknya sama jenengan. Ini udah nggak laku mas di sini mas, kompetitornya banyak banget mas, ini kalah sama brand sebelah mas. Nah, yang harus kita lakukan ya, saat kita sudah berhasil memasukkan sebuah produk ke toko, kita harus berhasil juga memasukkan produk kita yang lain ke toko tersebut. Itu namanya adalah NOP atau New Open Product. Nah, tujuannya di sini, saat toko ingin melakukan retur, kita bisa menawarkan switching. Bu, mohon maaf Bu, ini kan produk yang nggak laku kan satu renteng nih untuk produk kopi A. Gimana Bu, kalau yang 5 piece-nya saya tukerin sama produk B, kopi B. Terus yang 5 piece-nya
biar tetap di sini aja Bu. Nanti saya bantu cariin konsumen baru. Nanti saya bantu sampling di daerah sekitar tokonya Ibu. Saya bantu arahkan ke sini Bu. Seperti itu. Ya memang kopi yang namanya produk ya Bu ya. Ini biasanya memang seperti itu. Kadang kalau pas rame-rame, tapi kan kadang kan pas sepi ya sepi. Ini rata kok Bu di beberapa warung sana-sana juga seperti itu. Tapi tenang Bu, nanti saya bantu cariin konsumen baru ya. Jadi jangan diretur semua ya Bu. Ini kan satu renteng 5 piece-nya biar di sini siapa tahu nanti laku. Yang 5 piece-nya saya switching ya Bu, satu tukerin produk baru. Jadi kalau misalnya ditukar uang sebisa mungkin jangan mau. Itu yang saya lakukan teman-teman. Oke? Itu adalah beberapa strategi yang saya lakukan di lapangan saat saya menghadapi retur. Sebisa mungkin produk yang sudah berhasil kita masukkan ke toko ya, atau saat kita melakukan sell in, jangan sampai kita itu mendapatkan retur. Oke? Nah, maka dari itu di hampir semua video saya pernah mengatakan sales yang hebat bukan hanya sales yang berhasil melakukan sell in, tapi juga bisa melakukan sell out. Ya, selain bisa memasukkan produk ke toko atau menjual produk ke toko, seorang sales harus bisa membantu toko ini mendapatkan pembeli dengan cara sampling, dengan cara pengarahan ke toko tersebut, dan dengan cara apapun, pemasangan MMT, pemasangan spanduk, banyak ya teman-teman. Saya sudah share banyak sekali video yang membahas tentang marketing seperti itu. Nah, dan pesan saya kepada kalian para sales, saat kalian sudah datang ke toko, sudah melakukan transaksi, toko sudah beli produk kalian, jangan langsung pergi. Setidaknya ada obrolan-obrolan untuk membangun hubungan ya. Karena kalau misalnya toko udah deket sama kalian, walaupun harga produk kalian lebih tinggi, toko tetap akan beli sama kalian. Toko akan pekewuh jika membeli di sales lain. Seperti itu kuncinya teman-teman. Maka dari itu saya selalu alhamdulillah berhasil menjual produk dengan harga lebih tinggi, tapi tetap mau. Mereka kadang juga ngambil dari sales lain yang harganya lebih murah, tapi tetap ngambil sama saya juga tanpa membandingkan. Padahal saya tahu, Bu ini ambilnya sama sales sebelah kan. Dia cuma senyum, dia pun nggak ngomong harganya berapa, tapi saya tahu harga dari si sales kompetitor saya itu lebih murah. Tapi karena saya sudah berhasil istilahnya itu membangun chemistry, membangun hubungan yang baik, ya jadi tetap order sama saya. Seperti itu ya teman-teman pesan saya. Dan yang terakhir, setiap ingin pergi pamitan dan minta maaf, terima kasih ya Bu, sampun order, makasih sudah membeli produk dari saya. Maaf Bu nggih nek misale onten apa ya, guyuran kula sing mboten kepenak atau gini, bahasa Indonesianya gini teman-teman. Maaf Bu ya, kalau misalnya ada candaan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya Bu ya. Ini makasih udah order, nanti kunjungan berikutnya saya datang lagi ke sini ya Bu. Siapa tahu barangnya udah habis. Nah, kalau misalnya barangnya sebelum saya datang udah habis, ibunya bisa kok hubungi saya. Ini nomor WhatsApp saya. Kalian kasih nomor WhatsApp kalian. Atau kalau enggak, kalau misalnya ibu belanja ke grosir, sekalian Bu di grosir saya ngambilnya juga sama saya kok. Jadi ngambil di grosir juga sama aja. Seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa dicerna, bisa dipahami ya teman-teman. Itu adalah cara mengatasi retur pengembalian produk. Bagi kalian nih yang ingin join grup sales, grup marketing saya, yang berisi informasi-informasi dunia sales, informasi promo, silakan join di grup Facebook saya. Karena kemarin saya membuat fanspage atau halaman Facebook, linknya nanti saya taruh di deskripsi video ini. Makasih, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.